Ini sih Mas, aku kayak lebih marah aja. Marah Sama? ke Allah. Depan itu kopling gak sih? Kanan itu? Aku lupa. Kopling terus kiri itu rim kan? Iya. Atau kebalikannya ya? Aku udah lama gak nyetir. Ini ada yang bisa masukin motor nggak? Ini kita praktek langsung. Saya Kalau emang pendakian hari ini aku nggak bisa nguasain diri aku dengan keadaan aku yang saat ini, aku akan stop pendakianku gimana pun caranya. kita ya yang normal gitu kalau naik gunung kan juga kadang bawa tongkat. Tongkat yang itu kan buat Trekking membantu. pole. Heeh. Nah, baru makan tongkatnya malah 2. Mm-mm. Maksudnya ada keuntungan nggak? Ini agak nyeleneh sih pertanyaannya. Ya udah akhirnya aku bilang ke dokter, ya udah dok, Bismillah kalau emang ini yang terbaik aku siap diamputasi. Dulu teman-teman, ketika saya belum mencicipi dunia pendakian gitu ya, intinya pas belum pernah naik gunung, saya kira ya naik gunung itu dunia pendakian itu ya isinya cuma, mungkin teman-teman ada yang sepemikiran dengan saya, isinya ya cuma horor sama misteri aja. Soalnya kan memang itu ya yang disuguhkan di media ya. Coba aja teman-teman ngetik di YouTube gitu, semisal gunung apa aja, gunung terserah, gunung A gitu. Pasti yang muncul di bawahnya itu misteri gunung ini gitu. Atau seorang pendaki hilang secara misterius di gunung ini gitu. Pasti itu rata-rata. Nah sampai pada akhirnya, oke, saya memberanikan diri gitu ceritanya. Saya mencicipi dunia pendakian. Dan menariknya, meskipun baru awal-awal naik gunung, 1-2 kali naik gunung, ternyata justru malah banyak sekali hal-hal menarik yang saya temukan ketika naik gunung itu gitu. Padahal masih awal-awal juga gitu ya. Saya masih ingat nih salah satu kejadian, kalau nggak salah di Gunung Prau, seingat saya ketemu sama satu keluarga secara utuh gitu. Jadi ada anak kecil, ada kakak, terus orang tua sama ada kakeknya. Jadi satu keluarga utuh naik gunung bareng-bareng. Itu coba teman-teman bayangin. Boro-boro kita naik gunung bareng-bareng sama keluarga ya, kita kadang izin naik gunung aja nggak dapet izin. Nah ini satu keluarga secara utuh gitu naik gunung bareng. Itu menarik sekali sih. Belum lagi kayak mungkin sering juga kita temui di gunung itu kayak orang yang kita nganggapnya sih dia punya berat badan yang lebih gitu ya, pasti nggak kuat deh sampai puncak gitu. Ternyata kuat gitu, dan itu banyak sekali di gunung. Respect lah buat teman-teman yang seperti itu. Nah, seperti yang akan kita obrolkan sore hari ini, seseorang yang mungkin di antara kita atau saya juga menganggapnya orang seperti ini tuh ya orang yang mempunyai keterbatasan gitu ya. Atau kalau kita pikir-pikir ya kayaknya ini adalah orang-orang pilihan gitu. Nggak semua orang bisa di posisi kayak sosok yang akan kita ajak ngobrol sore hari ini. Tepuk tangan buat Mbak Arohma Sukma. Akhirnya Segitiga Film punya podcast guys. Jadi singkat cerita Mbak Arohma, sebenarnya podcast ini udah lama kita punya niatan. Tapi ya gitulah, saya sama teman-teman itu kan manusia-manusia dengan penuh wacana. Jadi nggak kejadian-kejadian podcast ini. Sampai pada akhirnya kemarin, oke, kita harus bikin podcast gitu. Terus minta rekom sama teman-teman siapa yang harus jadi bintang tamu pertama kita. Dan kebetulan saya juga pegang Instagramnya Segitiga Film. Saya buka-buka di IG-nya Segitiga Film. Direkomkan sama teman-teman Mbak Arohma. Terus saya ketik. Ternyata udah nge-follow dan pernah komen juga di Segitiga Film. Terima kasih, akhirnya saya putuskan, oke, Mbak Arohma yang kita undang gitu. Selamat datang Mbak Arohma di channel YouTube Segitiga Film. Terima kasih Mas. Sebelumnya perkenalkan, saya Isnan, saya di sini adminnya Segitiga Film, admin Instagramnya Segitiga Film. Senang bisa mendatangkan Mbak Arohma di sini dari Gresik ya Mbak Arohma? Dari Gresik. Jadi teman-teman yang buat belum tahu siapa Mbak Arohma Sukma ini, panggilannya Rohma apa Sukma? Kalau di dunia pendakian rata-rata manggilnya Rohma, tapi Rohma. kalau di rumah Sukma sih Mas. Iya, jadi teman-teman tadi kan saya juga mampir ke rumahnya di Gresik sama Mbak Arohma. Orang tuanya manggilnya Sukma gitu. Tadi saya pas tanya alamat, Bu ini rumahnya Mbak Arohma gitu. Oh iya rumahnya Sukma gitu. Ternyata kalau di rumah Sukma nama panggilannya. Jadi saya panggilnya apa nih berarti? Mbak Arohma aja nggak apa-apa ya? Boleh Mas. Jadi Mbak Arohma ini buat teman-teman yang belum tahu mengalami kecelakaan tahun 2018. Iya. Ketika mau kuliah apa pulang kuliah? Pulang kuliah, jadi kuliahku kan di Madura Mas. Nah itu mau ngabarin wisuda ke rumahku Gresik, terus kecelakaan itu. Mau ngabarin wisuda, berarti udah semester akhir?
Sudah selesai ini tugas akhir. Tepatnya bulan apa itu Mbak Rahma? Agustus tanggal 8 bulan 8 2018. Waduh. Cantik ya? Serba 8 gitu ya. Waduh, itu sekarang benci nggak sama angka 8? Alhamdulillah enggak sih Mas. Enggak ya, aman ya. Aman. Itu kok bisa kayak gitu ya, pas gitu ya. Berarti pulang, pas mau pulang, sore. Sore. Kecelakaannya masih di Kecelakaannya Madura atau udah di Madura. Masih di Madura, belum nyebrang berarti. Belum, masih di daerah Tapi di Bangkalan. Madura ngekos atau baca ngekos. Kos Mas. Itu kalau boleh tahu terakhir pulang kapan itu? Atau baru aja pulang? Udah ini sih Mas, kan kebetulan itu di tanggal apa ya, tanggal 34 itu kan kalau nggak salah tanggal 34 atau 45 itu aku lupa. Itu tuh kalau nggak salah Sabtu Minggu deh. Nah itu kebetulan aku lagi ada acara sama teman-teman. Jadi kayak Kemser kalau teman-teman di daerah Gresik, Surabaya, Sidoarjo itu kan kayak setiap anniversary komunitas selalu dirayain nih. Iya. Nah waktu Komunitas? itu aku ngerayain Jatim Backpacker, JB. Jadi itu, nggak pulang. Aku pulang itu pulang. Sabtu Minggu, terus habis itu Seninnya itu kan mau balik ke Madura, cuman nggak jadi karena lagi nggak enak badan. Akhirnya aku memutuskan Selasa itu. Selasa aku balik ke Madura, Rabu karena udah dapet tanda tangan, terus akhirnya besoknya pulang. Berarti pulang itu mau ngasih kabar gembira ke orang tua. Saya juga baca-baca selain mau ngabarin wisuda itu katanya juga mau ke Lombok gitu, perwakilan apa? Ya karena kan waktu itu Lombok gempa ya Mas, pas Agustus itu. Oh pas gempa Lombok itu. Nah kebetulan aku juga. Relawan? Iya betul, relawan perwakilan dari Gresik untuk ini apa namanya isi trauma healing dan juga ya sekaligus membawa bantuan ke sana juga. Harusnya sih se-excited itu ya mau pulang ya. Mau ngasih kabar gembira ke orang tua gitu. Excited banget. Dan akhirnya terjadi kecelakaan di Madura. Iya. Itu kayak gimana sih ceritanya, detailnya? Kalau kecelakaannya itu sebenarnya gimana ya Mas? Karena nggak ada saksi mata ya, nggak ada saksi mata juga. Ya aku kebetulan pulang sendirian karena kan emang Jalanan rame banget sore. nggak rame, sepi. Itu Oh, sepi. kejadiannya maghrib. Oh. Jadi kan aku dari arah sini ya, dari arah sini, terus ada mobil tuh dari arah berlawanan. Nah aku nggak tahu mobil itu entah ngantuk atau gimana, jadi kayak dia tuh langsung tiba-tiba ini nyamber aku gitu. Ini apa ngelawan arus? Dia ngelawan arus. Berarti depan adu depan gitu? Iya di depan. Jadi aku langsung kan kebetulan aku tuh tipikal orang kalau misalnya naik motor sendiri, Nah. itu nggak berani berhenti kalau misalnya jalanannya itu sepi. Karena kan di Madura kita tahu sendiri ya Mas, jalannya itu kayak jati-jati Iya, iya. gitu kan. Iya, Nah, iya. kalau udah masuk daerah sana aku nggak berani berhenti, paling berhenti sesudah keluar Kalau udah dari rame lah. jembatan, Iya, iya. jembatan Suramadu. Tapi itu ternyata ya udah akhirnya karena aku agak sedikit apa ya, agak capek akhirnya kebetulan waktu itu kaki kananku aku taruh di ini loh, ininya motor, stang Oh yang motor. belakang? Enggak, di depan kan kita setir ya. Ini kan depan itu kopling nggak sih, kanan itu? Aku lupa. Kopling terus kiri Iya. itu rim kan? Iya. Atau kebalikannya ya? Aku udah lama nggak nyetir. Ini ada yang bisa masukin motor nggak? Ini kita praktek langsung. Saya loh. Yang kiri kopling. Iya kan? Kiri kopling, yang depan kan, yang kanan kan rem ya? Nah itu jadi aku tuh kebetulan di belakangnya rem itu kan biasanya kayak ada stangnya itu loh Mas. Buat naruh kakinya kita. Nah itu jadi aku kayak aku minggirin lah Karena kakiku. capek. Aku giniin Gitu aja ya. gitu kebetulan. Terus tiba-tiba ada mobil itu. Jadi entah mobilnya itu ngantuk atau gimana aku nggak tahu. Jadi dia langsung ini. Berarti itu di jauh pemukiman rumah-rumah. Lumayan sih kalau di sana kan rumah-rumah itu Memang jarang-jarang jarang. gitu ya. Terus aku keseret itu kan aku mental nih, sepeda motor aku sempat keseret sama si mobil itu, dan mobil itu langsung nyetak motor aku, jadi sentak dia langsung bablas. Cuman Lari. karena Berarti nggak tahu siapa yang nabrak sampai sekarang? sampai sekarang nggak Masa tahu. itu cowok, bapak-bapak, ibu-ibu masih muda nggak tahu? Nggak tahu. Aku cuman ingetnya itu mobil Avanza hitam, terus kemudian plat depannya L udah gitu aja. Selebihnya udah nggak Udah tahu. L gitu aja. Aduh. L gitu. Terus sampai sekarang belum tahu Mbak, siapa yang Nggak tahu Mas. Jangan-jangan ada yang di sini yang nabrak? Ayo. Waduh. Berarti tapi sempat pingsan gitu atau tetap sadar? Tetap sadar. Dan itu kaki kanan tadi ya yang kena ya, soalnya. Kaki kanan itu dan karena alhamdulillahnya sih waktu itu aku jatuh itu Mas di rumah warga yang memang kebetulan selesai hajatan. Jadi mereka itu Rame banyak orang. Ini Atau udah karena buyar? ngedenger aku brak itu kan kenceng. Jadi mereka tuh langsung keluar, keluar semuanya terus kayak nolongin gitu. Iya, Baru iya. aku ditanyain, "Mbak dari mana?" Aku bilang kan dari mahasiswi Poltera Pak waktu itu mau pulang. Jadi kayak diteleponin ini kayak Berarti gitu. cuma kaki kanan aja yang kena. Kaki kanan aja. Masih ingat Sebenarnya. gak Mbak rasanya? Kalau pertama-tama sih kayak Atau- panik gitu sih Mas, panik kayak biasa. Cuman ya aku ngerasanya sebenarnya sih apa namanya
apa ya, masih bisa lah diselamatin kayak gitu. Oh, gitu. Cuman ya mungkin takdir juga karena kan juga nggak ada yang berani menjamin kan di rumah sakit itu. Jadi harus nunggu orang tuaku datang nih dari Gresik, Oke, singkat cerita setelah dari situ dibawa di rumah sakit Surabaya. Jadi kan dibawa ke rumah sakit terdekat dulu ke Madura. Madura. Kembali lagi berarti? Atau Kan posisinya itu di di rumah sakit? Bangkalan. Bangkalan. Bangkalan terus dibawa ke rumah sakit di sana di deket situ. Sembari di situ aku nunggu ini orang tua. Nunggu Katanya orang HP-nya tua. rusak. Oh, Sempat ada HP-ku tragedi rusak. rusak. Iya emang HP-ku rusak. Karena jatuh itu. Sebenarnya sih aku juga pulang itu karena mau benerin HP itu mas. Oh, berarti udah rusak sebelumnya? Rusaknya itu cuma di baterainya aja sih. Ah. Baterainya itu kayak kembung gitu loh kalau baterai Iya, iya. zaman HP zaman dulu ya. Iya, iya. Apa Nah. HP-nya dulu, Mbak? Apa ya? Axio kalau nggak salah. Gitu deh. Jadi kayak kembung gitu. Nah itu aku cuman bisa hidupin beberapa detik lah buat nyatet nomor ini orang tua. Itu pertama nyatet nomornya ayah, aku telepon gak Itu diangkat. masih di tepi jalan? Udah dibawa rumah? orang ke pinggir rumah itu. Itu nyatet Sambil ngusahain HP nyala itu tadi, nyatet nomor itu tadi. sambil nyatet itu. Terus. Ternyata nggak bisa dihubungin kan ayah, ya udah aku telepon ibuku nih, telepon ibu. Ternyata ibu itu kayak nggak percaya kan karena kan yang ngomong pertama itu si bapak-bapak yang Oh nolongin. iya, warga. Terus akhirnya baru aku yang bilang Jadi kayak sendiri. telepon anaknya kecelakaan gitu ya. Iya kayak penipuan sih. Sekarang kan banyak gitu ya penipuan yang anak ada kecelakaan gitu. Mungkin ngiranya gitu. Kiranya gitu. Terus baru aku ngomong sendiri tuh baru beliau percaya. Ya udah akhirnya karena kebetulan ayah aku waktu itu kerjanya itu ya sama sih di daerah Gresik. Akhirnya ya udah karena dapat kabar itu mereka langsung ini buru-buru ke rumah sakit. Sedangkan jarak dari rumah sakit itu kan Gresik ke Madura itu lumayan lah 3 jaman. Ya udah terus akhirnya aku dibawa ke rumah sakit, aku bilang dibawa ke rumah sakit terdekat. Berarti dibawa rumah sakit dulu Mm-mm. atau orang tua dulu ke TKP? Dibawa ke rumah sakit dulu. Rumah sakit dulu. Itu orang tua langsung nyusul ke rumah sakit. Betul. Katanya juga ada ini ya, apa kayak telat penanganan gitu dari rumah sakitnya. Ya itu aku nggak tahu sih mas, apakah itu memang karena gitu atau prosedurnya gimana ya? Karena kan ya mungkin pihak rumah sakitnya juga Belum ini ya ada penanggung jawab gitu ya? penanggung jawab karena kan memang warga yang membawa aku juga ya udah sebatas membantu membawa, mereka nggak berani ngejamin karena kan ya mereka nggak tahu Iya. saksi matanya juga, nggak ada ini takutnya kalau aku ada apa-apa nih kayak gitu. Terus aku juga sempat ngubungin salah satu teman aku yang kebetulan memang yang waktu itu mau sengaja aku datengin buat rapat tadi itu kegiatan. Orang Gresik. Kebetulan dia orang Madura, cuman stay di Surabaya. Jadi kayak udah aku anggap kayak kakak gitu kan teman-temanku itu. Aku kabarin kalau kecelakaan ya sebenarnya mereka pada nggak percaya. Karena jam 5-an itu aku baru ngabarin aku pulang ya mas mbak gitu kan. Jam 5 sore? Jam 5 sore. Terus ternyata 6:30 itu udah kasih kabar kalau itu. Jadi pada nggak percaya, gak usah bohong lama gitu. Terus, Nggak dikirim foto atau apa gitu? enggak, kan itu pinjem HP dokter aku. Oh iya. Udah pinjem. Terus akhirnya aku bilang, aku di sini. Udah itu langsung kayak rame gitu. Mereka langsung buru-buru ke ini. Cuman ya tetap aja sih pada saat mereka udah sampai sana, ya ini apa namanya aku juga nggak tahu prosesnya sama sekali atau gimana. Karena kan butuh waktu ke sana itu. Sekitar 2 jam sampai 3 jaman. Gimana perasaan mereka atau ekspresi mereka ketika lihat Mbak Roma? Itu udah di ruangan apa Mbak itu tuh? Itu aku masih UGD? kayak di ruangan. Enggak di ruangan UGD, di ruangan biasa. Kayak Belum di ruangan, diapa-apain berarti? kalau pada saat Udah mereka di- datang udah kayak dibersihin, udah kayak apa namanya diperban. Tapi aku nggak tahu nih proses perbannya itu apakah sesuai prosedur atau enggak gitu. Iya. Baru habis itu ada penanggung jawab orang tua di situ. Baru Tangis-tangisan orang tua. pasti. Kalau ayah sama ibu sih berusaha nggak nangis Nggak ya, nangis. walaupun aku tahu mereka pasti kayak sedih gitu Iya. kan. Jadi ya paling liatin rasa panik, cuman berusaha untuk kayak tiba-tiba nanya mbak gimana keadaannya gitu. Udah. Terus setelah itu mereka sampai di rumah sakit itu sekitar jam 10-an. Nah jam 10 itu barulah diinformasikan dari pihak rumah sakit itu bahwa nggak bisa nanganin aku, jadi harus dirujuk nih ke rumah sakit di Surabaya. Ya udah akhirnya karena memang kayak gitu kita juga berusaha yang terbaik, kan orang tua juga berusaha yang terbaik. Akhirnya aku mau dirujuk nih ke rumah sakit di Surabaya untuk mendapatkan penanganan yang lebih khusus. Iya. Dan selama itu hampir 2 jam itu kayak teman-teman aku akhirnya dibagi mas. Jadi ada beberapa teman-teman aku itu yang ngambil motor aku di kejadian sama mereka Itu motor ngurus. masih di situ? Masih di sana.
Sama mereka ini ngurus untuk ke kepolisian gitu loh supaya bisa ngeluarin aku dari rumah sakit itu. Kenapa harus dari kepolisian? Kayak ini apa namanya mungkin Soalnya kejadiannya itu ya, nggak ada kejadiannya lalu saksi dan lain lintas, gitu ya. kejadiannya Oke, lalu oke, lintas oke. dan mungkin untuk kayak klaim asuransi atau gimana kayak gitu aku juga Oh, nggak iya, terlalu iya, iya. paham sih itu. Itu teman-teman apa, Mbak? Kampus? Teman-teman komunitas pendakian yang udah Wah, nganggep, itu yang keren tuh. udah Memang aku anggap kayak teman-teman kakak pendaki ini. itu memang solidaritasnya memang Bener banget. keren-keren banget. Heeh. Udah itu terus akhirnya jam Di bawah 12-an dibawa ke Surabaya. ke Surabaya dan itu nunggu sih kayak nunggu ambulan dan sebagainya kayak prosedur itu pokoknya aku kalau nggak salah itu sekitar jam 2 malaman atau setengah 2-an itu baru bisa berangkat nih Baru mau ambulannya. berangkat. Baru bisa Nggak berangkat. tidur sama sekali berarti malam itu? Nggak. Itu malamnya panjang sekali buat Mbak. Aduh, nggak kebayangin sih. Terus sampai di Surabaya pagi berarti? Sampai di Surabaya pagi pas Subuh? subuh, Oh, betul. iya. Sampai subuh nah di situ Beda nggak penangannya? beda, Beda. beda banget. Di sana pas mereka tahu kayak itu langsung aku kayak ditanganin gitu kan, ditanganin, dibuka sama dokter kayak ditanyain. Waktu itu ada profesor, aku lupa namanya siapa, cuman beliau udah usianya kayak tua banget dan kayak udah senior. Terus beliau nanya, Dek usianya berapa? Aku jawab 20 dok gitu. Terus kenapa kok bisa kayak gini? Kebetulan aku mau ngabarin orang tua wisuda dok dan kecelakaan. Wisudanya kapan coba? September, tanggal 22. Berarti 3 bulan. Mau Agustus, September, 1 bulan. Oh, 1 bulan. Sorry. Kurang 1 bulan sudah. Kurang 1 bulan wisuda. Udah terus habis itu dokternya sambil buka kan. Terus pada saat buka itu dia kaget karena kakinya aku itu ternyata agak bersih gitu loh. Dan aku juga nggak tahu kan apakah prosedurnya kayak gitu ya. Namanya juga aku bukan orang kedokteran. Jadi ya sudah menurut mata aja. Terus beliau itu kayak bilang anak ini harus langsung ditangani gitu. Padahal aku waktu itu inget banget ayah aku sama ibu aku tuh kan pasti kayak ibaratnya kayak belum mempersiapkan segala sesuatu baik dana dan sebagainya. Tapi apa namanya profesor itu sampai bilang kayak gini, udah nggak usah ngurusin dana, nggak usah ngurusin apapun, yang penting Untuk pihak anak rumah ini sakit segera bilang gitu. segera ditanganin kayak gitu. Terus akhirnya mungkin karena dokternya itu mikirnya aku masih muda ya mas, masih muda kan ditanyain masih 20 tahun kan, masih 20 tahun dan Ini sebentar mungkin lagi masa wisuda. depan, masih ini ya, Betul. masih punya ini gitu. Itu juga dari bahan pertimbangan dokter juga ya. Ya mungkin seperti itu mas. Akhirnya itu dibersihkanlah kaki aku dan jadi sebenarnya luka aku itu aku ingat jadi kayak luka aku tuh di sini nih, di sini sama di sini. Nah terus habis itu kan dibersihin tuh sama dokter 1 infus, 2 infus, 3 infus itu nggak kerasa sama sekali. Jadi kayak udah mati rasa gitu loh. Baru infus keempat itu pas azan subuh itu bener-bener aku kerasa perih banget sampai aku tuh gigit tangan dokter dan nyengkrem tangan ibu aku juga. Itu karena saking sakitnya ternyata di telapak sini aku itu punggung kaki diambil lah. Jadi kayak darah aspal sama ininya Aspal? udah Aspal masih di mengendap. situ? Udah mengendap jadi satu. Ya Aduh, udah. aduh. Itu kayak langsung harus ditangani. Jadi setelah itu dokter nanya, Mbak terakhir minum sama makan kapan? Aku bilang jam 10. Karena waktu itu ibu aku datang beliau langsung kayak ngasih. 10 malam. Jam 10 malam kayak ngasih aku minum gitu kan. Ya udah jam 7 pagi langsung dioperasi ya gitu. Jadi jam 7 pagi itu langsung dimasukin di ruang operasi kayak di ronsen-ronsen dulu dan sebagainya. Itu belum tahu kalau mau diamputasi tapi? Belum, tapi itu belum diamputasi ya Mas. Oh belum. Kayak Berarti masih diupayakan? Diupayakan ya, dicoba dipasangin. Jadi kan aku 2 kali nih operasi. Pertama itu diambilin ini pembuluh darah kiri aku. Kiri sampai sini tuh diambil, ditaruh di kaki kanan aku. Kan karena kan infeksinya itu menjalar kena di pembuluh darah. Jadinya apa ya, setiap kayak pergerakan atau apapun kan nggak bisa masuk kan. Dia itu ya pertama masuk di ruang operasi kaget ya pastinya. Karena pengalaman pertama sih, first masuk rumah sakit langsung kayak gitu. Pertama kali masuk rumah sakit? Pertama langsung kejadian kayak gitu? Aduh. Udah itu dan ya paling suasananya sih kayak ini sih, kayak di film-film gitu. Masih di film-film gitu ya? Emang gimana kalau di film-film? Ya kalau di film-film kan Masuk lorong gitu lorong gitu ya. Terus banyak-banyak lampu sama banyak Iya. dikelilingi dokter ya, kayak gitu suasananya. Terus dibilang bahwa ini mau nggak mau harus diamputasi kakinya. Itu jam berapa, kapan? Itu setelah 1 hari ada atau enggak, lama? beberapa hari. Beberapa hari. Jadi kan dipasangin pen dulu tuh Mas, dipasangin pen dulu. Itu Masih dicoba. kalau Mbak Rumaya sendiri masih berpikir bahwa ini aman gitu ya, terselamatkan? Masih Atau aman sudah lah. ada kepikiran kalau ini kayaknya bakal diamputasi gitu deh? Kalau itu sih kayaknya aku udah kayak nggak mikir apapun sih Mas. Karena jujur aku pada saat di rumah sakit itu kayak belajar banyak hal banget.
Ibaratnya kan karena apalagi aku pas di ruang ICU itu sekitar 3 hari 2 malam lah. Nah di ruang ICU itu kan hanya boleh orang masuk itu saat di jam makan. Jadi kalau nggak di jam makan itu kita bener-bener sendirian nih. Sendirian banget itu ya? Sendirian banget. Di situ aku Ngelamun kayak gitu ya? nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa melek sama merem. Dan itu kayak aku ngerasa, oh ternyata hidup ini seperti ini ya. Kayak kita itu berada di antara titik mati sama hidup. Kayak gitu. Jadi pada saat orang tua nggak jenguk aku atau misal kayak kita nggak ada siapa-siapa yang bisa kita lakukan itu cuma sama diri kita sendiri. Dan itu kayak bener-bener membuat aku sadar banget aku nggak bisa Kayak gini gak sih? ngapa-ngapain. Maksudnya Mbak Roma selama sebelum itu juga kan memang kegiatannya kan banyak banget ya. Jadi kayak gerak terus tiba-tiba kayak Iya tiba-tiba kayak gitu. gak bisa ngapa-ngapain, gak ada yang jenguk gitu ya. Jadi kayak ngerasa oh dunia ini ternyata seperti ini ya. Dunia kayak ternyata gitu. gak harus selalu lari gitu ya. Benar. Kadang ada kalanya kita harus memang dulu istirahat gitu ya. Terus. Udah itu terus akhirnya di hari mungkin karena kebetulan juga ada saudaranya ibu aku itu yang beliau dokter juga, cuman nggak di rumah sakit tersebut, beliau kayak buka klinik. Terus mungkin karena tahu ya aku itu orangnya nggak suka sepi, sukanya tuh kan kayak rame, maksudnya kayak ketemu teman-teman itu kayak bikin aku mood aku lebih Iya. tinggi gitu kan Mas. Dan apalagi teman-teman aku tuh juga banyak banget yang kesana, bahkan di rumah sakit itu nggak 1-2 orang, bahkan sampai teman-temanku yang dapat kabar kayak dari Kalimantan, dari ini kayak teman-teman nyebar pendakian udah nyebar. Jadi mereka semuanya kayak berbondong-bondong ke sana gitu kan. Dari Kalimantan? Ada juga teman-teman dari Kalimantan, dari ini pokoknya teman-teman pendakian yang udah kenal Anak pendaki? lama gitu. Rata-rata anak pendaki sih. Sebelumnya memang udah daki lama Mbak ya? Sudah dari 2013. Kelas SMA aku. Dari SMA. Oke, lanjut. Udah itu terus akhirnya saudaranya ibu aku tuh ngusulin ya udah dipindah ke ruang rawat inap. Akhirnya ditaruh di ruang rawat inap nih. Seneng dong? Senang Kan banget. bisa ketemu sama Jadi, orang-orang. bisa ketemu orang-orang. Setiap ini kayak mereka gantian. Padahal Iya. jam besuk udah ini Lewat, lewat tapi tetap, mereka masih ini. Dan iya. dokter itu kayak udah tahu oh anak ini Ditoleran temennya lah. banyak nih. Jadi ya kayak ditoleransi. Bahkan sampai orang-orang desa pun juga sama. Mereka itu kan rumah aku Gresik ya. Dari Gresik ke Gresik ke Surabaya Surabaya itu semua. sekitar 1 jam. Mereka tuh kayak sampai bawa mobil gitu loh Mas. Kalau apa ya bahasa Indonesianya len tahu nggak sih bemo. Oh iya. Nah mereka tuh kayak sampai nyewa bemo kayak gitu buat ngunjungin aku di rumah sakit itu. Jadi kayak Itu tetangga-tetangga? tetanggaan. Jadi kayak seneng banget gitu loh kayak rame banyak gitu. Tapi di sisi itu sebenarnya aku tuh kayak ngerasa sakitnya itu apa ya? Kalau tiba-tiba rasa infeksinya itu kayak mau naik di kaki aku tuh kayak ada rasa gremet-gremet itu loh Mas. Apa sih bahasa Indonesia gremet-gremet Iya, itu? iya. Kayak ada yang menjalar gitu loh. Kayak gitu. Dan itu ngerasanya panas. Jadi AC di atas aku tuh kayak nggak kerasa banget harus kayak dikipasin terus kayak gitu kalau infeksinya mulai ngejalar. Ya udah itu terus tanggal 13-an kalau nggak salah. 13 Tanggal Agustus. 13-an itu tiba-tiba dokter nyamperin pas Siang, aku, malam? Malam, selesai aku sholat isya. Cuma ada siapa di situ? Orang tua? Ada orang tua, terus ada teman-teman juga, di luar juga ada teman-teman. Terus dokternya itu kayak sambil ngecek itu kan. Jadi ada alat kedokteran itu kayak ngecek pembuluh darah gitu loh. Urat nadinya kita tuh jalan nggak sih kayak gitu. Nah itu dicek nih. Ternyata udah nggak jalan nih kayak mulai jempol aku, ini aku itu udah nggak jalan sama sekali. Jadi kayak dokter udah bener-bener kayak harus cepet ditanganin. Terus baru tuh dokternya bilang gini, Mbak Rohmah gitu. Itu tetap di ruangan rawat inap? Di ruang rawat inap. Beliau langsung bilang gini, Mbak Rohmah gitu, masih mau hidup gak? Waduh. Digituin. Kalau mau hidup, nanti malam Mbak harus diamputasi ya gitu. Pilihannya langsung itu ya, mau Iya. hidup apa enggak gitu ya. Kalau pilihannya ini harus diamputasi gitu mungkin kita masih penolakan gitu ya. Tapi kan langsung masih mau hidup gak gitu ya, mau enggak mau ya harus tetap masih mau hidup. Iya. Bisa aja nih dokternya. Dokter aku ini sih, orangnya kayak bener-bener Itu tegas sambil, ngajarin. oh, iya. Itu banget. Ya udah terus kayak pada saat waktu itu kayak apa ya Mas? Tiba-tiba mataku tuh kayak seketika gelap gitu loh. Gelap, Dengar gelapnya kalimat itu? Dengar kalimat itu kayak tiba-tiba duniaku kayak gelap. Apa yang Dan terlintas maksudnya? dadaku tuh kayak langsung sesek. Yang terlintas cuman ini sih. Kalau misalnya nanti aku diamputasi, aku mikirnya ke depannya gimana. Kayak ya aku kebetulan kan anak pertama ya. Anak pertama dan juga cucu pertama nih dari keluarga aku. Jadi kayak aku masih punya banyak impian Iya, yang harus dikejar. buat contoh adik-adik Buat aku. adik-adik. Dan kebetulan aku juga bulan depan udah wisuda, kayak udah banyak mikir banyak macem-macem lah, ke nih depan gitu lah, kan. ya. Panjang lah pokoknya. Panjang banget. Terus di kanan aku tuh kebetulan ada teman aku. Jadi kayak dia itu teman komunitas gitu. Dia kayak tiba-tiba bilang, "Mah,
dipikirkan baik-baik, kita tetap akan support kamu sampai kapanpun. Udah, kita nggak akan pernah ninggalin kamu sampai kapanpun. Kalau misalnya nanti kamu ke gunung, kita siap support kamu sepenuhnya. Siapa namanya itu Mbak temannya? Itu Mbak Dia, Anak pendaki. anak pendaki juga. Udah, mereka semua kayak bilang gitu, bahkan sampai yang mas-mas aku sampai bilang ke orang tua, pokoknya kalau Dek Sukma, Dek Rohma kalau misalnya sampai diamputasi, saya siap Pak Bu buat nemenin dia sampai kapanpun kalau misalnya dia mau ngedaki kayak gitu. Jadi udah, itu sebenarnya kayak udah gimana ya, dan aku kayak berusaha ya udahlah, atau mungkin karena ini emang udah jalanku dan Berarti omongan teman-teman itu sangat ngaruh berarti Mbak ya? ngaruh banget Mas. Ngaruh banget ya? Ngaruh banget, dan ya udah akhirnya aku bilang ke dokter, ya udah Dok, bismillah kalau emang ini yang terbaik aku siap diamputasi. Udah. Malam itu juga berarti? Malam itu Nggak juga. sampai dokternya balik dulu gitu? Enggak. Mimpi apa dulu gitu? Enggak. Udah, itu pada saat aku bilang kayak gitu, orang tua aku bahkan teman-teman aku tuh kayak langsung keluar gitu kan. Aduh. Nangis Aduh. sampai Ya kayak di film-film sih itu ya. Aduh. Ada yang sampai pingsan juga gitu. Pingsan? Siapa? Ya ada saudara sama ini kayak gitu. Kayak mereka nggak nyangka aja sih, bahkan aku sampai kayak harus diamputasi. Sorry Mbak, ini saya tarik mundur lagi ya. Boleh. Pas ketika mau pulang itu kan barangkali ada firasat atau apa gitu mungkin dari itu. Atau memang ya semuanya berjalan normal aja? Nggak ada, normal Mas. Biasa aja ya berarti? Biasa aja. Tiba-tiba ada kejadian kayak gitu? Ada trauma naik motor gitu barangkali? Kalau trauma naik motor alhamdulillah enggak. Tapi paling kayak traumanya ini aku sama ambulan sih Mas sekarang. Ambulan? Suara ambulan? Cuman suara ambulan, jadi kayak Dengar dari jauh gitu mungkin? Dengar dari jauh itu kayak apa sih? Kan karena pada saat aku posisinya kayak gitu tuh kayak responnya dari orang-orang tuh kayak kurang gitu loh. Maksudnya kayak dari lingkungannya itu pas kejadian itu kayak kurang gitu kan. Jadi aku tuh kayak misal kalau melihat ambulan tuh kayak tiba-tiba pengen nangis. Nangisnya itu ya Allah yang di dalam ambulan itu gimana ya sekarang keadaannya kayak gitu. Jadi bukan trauma kayak aku takut dengar ambulan, enggak. Cuman karena sedih aja kalau Pikiran yang misalnya. ada di dalam? Di dalam itu. Pernah ngerasain itu soalnya? Iya, pernah ngerasain itu. Jadi kalau misalnya ada ambulan dan apa namanya, kalau dia lagi dijebak atau gimana itu kayak aku pengen ngebantu gitu kan. Cuman ya karena dengan keadaanku kayak nggak bisa, jadi kayak cuman doa atau misalnya kayak apa, kayak ngebantu sedikit demi sedikit kayak gitu Nah aja itu sih. penting tuh buat teman-teman kalau di jalan ya, kalau ada ambulan-ambulan itu kan kadang masih sering tuh ya, apa di jalan masih kayak ya nyepelein lah gitu, padahal sebenarnya itu darurat banget ya. Benar, darurat banget. Kembali ke tadi Mbak, berarti malam itu juga berarti langsung diamputasi atau masih? Rencananya malam itu mau diamputasi, tapi aku nggak tahu ya apakah itu memang takdirnya Tuhan atau Tuhan itu kayak pengen nguji aku lagi dan pengen memberi aku harapan lagi. Jadi saat sebenarnya jam 7 itu dikabarin harus diamputasi, sebenarnya jam 11 malam itu aku harus diamputasi. Tapi ternyata dokter bilang bahwa ruangannya kusaku itu belum steril. Jadi ada yang lebih urgent nih, ya udah aku ditunda, jadi aku kayak harus puasa lagi. Oh itu nggak boleh? Nggak boleh makan minum kan kalau mau operasi. Ditunda di jam 2 malam. Nah di jam 2 malam itu ternyata nggak jadi lagi karena apa namanya, ini sedang kayak masih belum selesai gitu kan. Ditarik ulur nggak sih perasaan? Iya ditarik ulur. Kayak udah ini nggak jadi lagi. Ya udah akhirnya dimajuin ini jam 7 pagi. Jam 7 pagi ya udah aku kayak waktu itu udah kayak badan itu udah panas gitu kan, udah panas. Mungkin karena infeksinya udah bener-bener kayak mulai jalan gitu ya Mas. Oh iya. Panas terus kemudian dan ternyata subuh waktu itu keluarga aku juga kan tidur di sana. Itu ujian lagi nih buat keluarga aku. Jadi 4 handphonenya keluarga aku itu hilang. 2 adik aku. Di rumah sakit? Di rumah sakit. 2 adik aku, handphone ayah aku sama ini tante aku. Jadi kayak cobaannya itu kayak double gitu ya? bertubi-tubi gitu. Iya. Udah tuh, cuman kita udah kayak bener-bener. Nggak tahu. CCTV? Ya ada sih, cuman kayak ya kalau di sana kan gitu. mungkin Ada karena banyak orang lalu lalang gitu loh Mas. Jadi kayak mereka nggak tahu membeduli itu, kita juga ya udah. 4 HP? 4 HP pas dicas subuh-subuh. Pas di musola gitu. Ya udah. Tinggal tapi HP itu ya? Enggak sih sebenarnya, kayak ada orang tante aku itu ada, cuman ya mungkin pada saat ketiduran nyantuk itu tiba-tiba langsung diambil lepas dicas. Jam 7 berarti dioperasi? Jam 7 itu udah rencana mau dioperasi, ternyata ditunda lagi Tunda nih. lagi? Ditunda Berarti lagi. berapa kali tadi? 4? Akhirnya jam 11 tuh. Itu jam 11. ada waktu ditunda-tunda kayak gitu, apa enggak ini ya? Baru kayak liatin terus kaki kanannya gitu. Ngomong sama kaki kanan gitu. Enggak, kayak ya udah kayak udah bener-bener mencoba pasrah sih waktu itu Mas. Itu keadaan tapi perban full ya?
perban. Sama di kaki aku itu kan juga dipasangin pen kan. Oh iya. Dipasangin pen, dan kalau misalnya di pen itu kan karena emang udah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa gerak kan. Jadi kayak aku cuman bisa melek sama merem aja. Dan kalau misalnya ini ranjang kamar tidur aku itu, kamar ini tempat itu digerakin kesentuh dikit itu ini sakitnya udah sekujur tubuh. Jadi kayak harus bener-bener mungkin udah separah itu. Jadi kan aku ya udahlah mungkin ini buat ngeringanin aku gitu kan. Akhirnya jam 11 itu bisa aja sih kemungkinan ditunda, tapi karena dokternya itu kayak udah anak ini harus wajib diinin karena udah bener-bener urgent banget. Ya udah. Ternyata pada saat aku mau dibawa ke ruang operasi itu aku kondisinya panas banget, Mas. Panas banget. Suhunya waktu itu sekitar berapa ya? 39 atau berapa gitu. Pokoknya panas lah. Nah, kalau kita di operasi itu kan kita nggak boleh kondisi tubuh panas karena harus bener-bener dingin supaya bisa nyuntik ini kan obat biusnya. Nah, akhirnya karena itu aku kayak dimasukin di ruangan pendingin kayak gitu. Supaya bener-bener suhu tubuh aku tuh bisa dingin. Karena dicoba buat obat itu ternyata nggak bisa. Ya udah dimasukin di ruangan itu, akhirnya udah tuh selesai. Akhirnya jam 12 itu mulai dioperasi. Jadi operasi kedua itu cuman sama 5 dokter sih. Dan itu berjalannya cepet banget, 3 jam. Di bius tapi nggak lihat. Di bius setengah. Jadi aku ngeliat sih prosesnya. Lihat prosesnya. Lihat. Sama kayak Pas detik-detik lepas kakinya itu. ngeliat. Tahu persis. Tahu persis. Aduh itu gimana perasaannya? Gimana ya Mas, kalau diceritain itu ya sedih. Cuman saat itu aku kayak udah bener-bener ngerasa untuk mencoba ikhlas sih. Karena aku kayak mungkin udah dikasih Tuhan apa ya ibaratnya itu. Selama kamu beberapa hari kemarin, kamu ngerasain sakit seperti itu dan seharusnya sakit ini tuh kayak udah ngenormalin kamu lagi kayak gitu. Aku mikirnya itu sih, jadi ya udah aku mencoba untuk ikhlas itu. Pertama kali lihat kondisi tubuh mungkin kayak udah nggak ada kaki kanan gitu. Tadi kan sebenarnya kalau kita garis itu kan kalau semangatnya kan udah mulai naik lagi kan sebenarnya. Udah menemukan rasa oke lah, sudah bisa nerima gitu. Tapi ketika hari-hari awal-awal ketika nggak ada kaki kanan itu, apa nggak ada drop lagi gitu barangkali, depresi? Ada, sempet depresi itu setelah aku pulang dari rumah sakit. Itu 3 harian aku depresi. Depresinya tuh ini sih Mas, aku kayak lebih marah aja. Marah ke Allah. Maksudnya gini, kenapa sih harus aku gitu loh? Kenapa nggak orang yang di luar lain sana gitu. yang mungkin berbuat jahat atau sebagainya. Emangnya aku habis ngelakuin apa gitu ya? Iya kayak gitu Mas, jadi kayak mikir kenapa sih harus aku, bahkan aku juga pulang ke rumah itu tujuannya baik dan sebagainya. Aku juga nggak pernah melakukan hal-hal yang mungkin itu kayak menyimpang agama banget kayak gitu kan. Jadi kayak aku marahnya itu sih. Tapi pada saat aku marah itu mungkin itu juga sebuah hidayah ya dari Tuhan gitu kan. Tiba-tiba aku tuh tergerak buat sholat asar. Sholat asar akhirnya aku ambil air wudhu, aku sholat asar. Saat ambil air wudhu aku nangis. Nangisnya itu tahu kan rasanya kalau kita nangis sambil marah. Kayak gitu, jadi kayak sesek sambil marah gitu. Akhirnya aku sholat itu sama, rasanya tuh kayak bener-bener gak ikhlas banget. Kayak bener-bener gak ikhlas. Sampai aku doa, kemudian doaku tuh juga sama, kayak aku bener-bener marah. Dan seketika itu mungkin Tuhan buat aku tidur. Jadi aku tidur di ruang sholatan, dan aku dikasih sebuah mimpi itu ibaratnya kayak aku tuh diajak sama seseorang, kayak mbak aku gitu. Aku dikasih tahu nih bahwa sebenarnya itu tidur di atas sajadah. Tidur di atas sajadah. Manusia itu sudah memiliki takdir kehidupan masing-masing. Jadi kayak aku dikasih tahu bahwa ini loh, si A itu takdirnya bisa seperti ini, si B bisa seperti ini. Kita sebagai manusia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu tuh cuman wayang yang bisa dijadikan, kamu itu cuman wayang sebagai ini, dalangnya sang Tuhan. Jadi kalau misalnya Tuhan lagi jatuhin kamu, ya udah kamu akan jatuh. Kalau Tuhan lagi dekakin kamu, ya kamu akan tegak, kamu akan berdiri, kayak gitu. Sampai akhirnya masuk maghrib, orang tua ngebangunin aku kan. Mbak bangun udah maghrib, ya udah. Karena di mimpi tadi siapa Mbak yang ini nuntun? ini sih mbah, kayak mbah. Emang udah gak ada? Udah gak ada. Terus udah itu, karena aku tadi ketiduran, akhirnya aku ambil air wudhu lagi kan. Buat sholat maghrib, diajak ayah sama ibu sholat maghrib. Tapi saat itu aku belum bener-bener menghiraukan mimpi aku Mas. Kayak ya udahlah, mimpi itu kayak sesuatu hal yang belum apa ya, kayak masih biasa aja gitu. Jadi aku ambil air wudhu, aku masih marah masih kayak bener-bener masih emosi yang kayak tadi sholat asar.
Tapi pada saat aku masuk di ruangan sholatan, aku berusaha untuk gak nutupin rasa tangisan aku. Karena aku udah tahu nih, ayah sama ibu itu kayak beliau udah berusaha nguatin aku. Gimana supayanya beliau itu kayak bikin aku seneng kayak gitu. Ya udah aku berusaha untuk gak nangis. Jadi aku sholat itu sambil nahan nangis. Sambil nahan nangis. Kalau bedanya jadi Itu kan jamaah sama keluarga. jamaah. Nah selesai jamaah, namanya orang tua itu kan pasti tahu ya mas, kalau misalnya anak itu kayak lagi sedih atau ada masalah gitu. Tiba-tiba ibu aku tuh bilang gini, Mbak, ayah sama ibu itu sudah ikhlas nerima Mbak apa adanya. Udah, Mbak sekarang itu nggak usah pikirin besok Mbak kerja apa, jodoh Mbak siapa, terus kemudian besok kedepannya gimana. Ayah sama ibu masih siap ngeragatin Mbak, ibaratnya. Ayah masih siap, udah. Mungkin ini tuh kayak ibaratnya cobaan keluarga kita, atau mungkin tebusan buat keluarga-keluarga kita yang dulu mungkin ada kesalahan atau gimana, dibuat ke kita supaya kita benar-benar bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih kuat kayak gitu. Dan di saat itu pokoknya Mbak sekarang fokus tujuan Mbak, fokus kesehatan Mbak, udah. Ibu sama ayah udah seneng banget Mbak itu masih hidup kayak gitu. Dan seketika itu kayak langsung jelek gitu loh mas, kayak aku mikirnya, oh ya Allah ternyata ayah sama ibu aku bisa nerima aku apa adanya, kenapa aku enggak. Dan omongan orang tua itu memang kayak gitu Mbak ya, kenapa ya? Maksudnya kalau udah orang tua yang ngomong itu kayak kecas gitu lah harusnya kita. Iya langsung kayak Kenapa? masuk gitu kan. Gitu harusnya, oh oke gitu, bisa ini gitu, bisa nerima gitu. Iya. Ya itu kayak langsung tiba-tiba dek gitu kan. Oh ya wes lah. Jadi saat itu aku mencoba untuk berdamai dengan diri aku lagi, dan aku mencoba sesuatu hal yang memang dulu aku bisa. Lingkungan di rumah, tetangga gitu, apakah ada yang ngucilin atau gimana gitu mungkin di awal-awal itu? Alhamdulillah nggak ada sih mas. Kayak mereka itu kayak bener-bener support gitu kan. Mereka bener-bener support, bahkan ya walaupun orang-orang itu kayak masih nggak percaya sih, masih nggak percaya kalau Aneh aja gitu ya, aneh berangkat gitu. kuliah normal gitu ya. Terus kalau saat ngeliat aku juga ada sih beberapa orang-orang kalau ngeliat aku tuh sampai sekarang masih nangis. Karena Sampai sekarang saya tetangga. sekarang tetangga. Jadi kayak beliau itu mikir, Ya ya Allah Allah, anak ini tuh gitu dulu, ya. dulu tuh kayak ceria banget, kayak suka mari-mari Iya. kemana kayak gitu kan. Jadi masih banyak lah beberapa orang yang kayak gitu. Cuman ya udah aku kayak berusaha tegar, gak apa-apa Pak, Bude gitu kan, atau Bude gitu. Jadi kalau disimpulin dari cerita Tragedi tadi itu selain orang tua itu juga ada teman-teman pendaki tadi yang selalu ada di samping Mbak Rohmah. Bener mas. keren sih itu buat teman-teman pendakinya Mbak Rohmah itu. Tepuk tangan buat teman-teman pendakinya Mbak Rohmah. Solidaritasnya anak pendaki emang tinggi banget. Oke, berarti memang sebelumnya Mbak Rohmah ini sudah pendaki, sudah aktif naik gunung. Terus setelah tragedi itu tetap ini ya, nggak ada yang berubah untuk kesenangan naik gunung gitu. Apa kayak, oh berarti ya ini waktunya aku istirahat juga naik gunung gitu. Atau nggak ada yang berubah sama sekali dengan hobi yang satu ini? Ya pastinya bisa ada perubahan sih mas. Tapi waktu itu aku mencoba dulu nih. Jadi kan sebenarnya pada saat aku sesudah diamputasi, aku kan juga ada kayak jahitan gitu kan, ada jahitan. Dan Udah ada luka sebelumnya? ada bekas, enggak bekas dari amputasi itu Oh, loh. iya. Jadi kan kayak masih ada bekas, dan sembari itu kayak aku juga sering-sering nanya ke dokter juga, dokter aku. Aman nggak gitu ya? Oh, buat aman naik nggak gunung dengan gitu? kondisi aku? Misal aku kayak dakinya pasti kan aku pakai krek nih. Itu aman nggak dengan kondisi punggung aku dan sebagainya kayak gitu kan. Jawaban dokternya? Ya itu aman-aman aja asal kamu bisa kayak ngejaga banget, dan itu kayak harus berfokus dulu caranya gimana, olahraganya gimana kayak gitu. Latihan dulu berarti? Latihan dulu. Jadi itu, dan aku mencoba daki lagi itu Desember 2018? 2018. Di gunung? Di Gunung Prau waktu itu. Via mana Mbak? Via Wates. Gunung Prau. Nah itu sama-sama Segitiga Film sih. Gunung Prau itu sama-sama punya memori. Segitiga Film itu dibentuknya di gunung itu. Oh iya? Iya, jadi ya memang habis dari Gunung Prau banyak nemuin ide-ide gitulah ceritanya. Akhirnya yuk kita bikin channel YouTube Segitiga Film gitu. Emang keren sih view Gunung Prau. Bener banget. Pertama naik gunung dengan satu kaki di Gunung Prau. Di Gunung Hujan atau gimana? Cerah? Badai, Badai? hujan. Waduh. Kapok? Kamu nggak? Masih ada pikiran pas lalu naik di tengah. Oke deh ini kayaknya saya nggak mampu deh gitu. Sebenarnya pada saat aku mau berangkat itu udah ada niat mas. Jadi kan niatnya itu Ada sponsor. Ada sponsor tahu bulat. Oke lanjut. Sebentar ini kalau mau minum-minum dulu. Ali mana ya Al? slow.
mas aman. Kalau mau minum-minum dulu. Ini chef kita kemana ya? Ali. Masak apa Al? Belum masak. Oke lanjut. Saya sambil minum dulu nggak apa ya? Monggo. Di Gunung Perahu tadi. Di Gunung Perahu, jadi sebenarnya sebelum aku mendaki itu mas, aku udah kayak punya ini sih, apa ya, mempercayakan diri aku dulu. Ibaratnya kayak aku bilang ke diri aku, kalau emang pendakian hari ini aku nggak bisa nguasain diri aku dengan keadaan aku yang saat ini, aku akan stop pendakianku gimana pun caranya. Oh itu berarti penentuan banget. Iya benar. Kalau aku nggak kuat, Kalau aku nggak kuat, bukan nggak kuat dengan fisik ya, Iya. tapi aku nggak kuat nguasai diri aku nih. Oke. Aku nggak tahu gimana cara menyikapinya di gunung nanti kalau misalnya dengan kondisi ngontrol kayak ini gini, ya. ngontrol Benar, emosi, benar. ngontrol sebagainya kayak gitu. Karena kan Benar. sebenarnya kita daki gunung itu yang kita lawan adalah diri kita sendiri gitu loh. Nah, aku mencoba itu. Kalau misalnya emang ternyata aku bisa, ya aku akan melakukan pendakian lagi. Dan itu juga banyak sih support dari teman-teman. Bahkan teman-teman itu, dan itu kayak ibaratnya sebuah challenge juga ya mas bagi teman-teman aku. Mereka kan nggak pernah daki sama teman-teman disabilitas. Oke. Dia langsung nge-backup aku. Dan mereka kayak, apa ya, mereka itu kayak seketika udah kayak tahu gitu loh bagaimana cara nge-backup aku. Jadi berarti benar-benar di ini ya bener-bener banget dijaga dari- banget. Padahal tipikal aku tuh aku kayak lebih suka daki sendiri. Iya. Tapi pada saat setelah kondisi seperti ini, mereka itu kayak bener-bener ngejaga aku. Dan mereka ngejaganya itu nggak satu atau dua orang, bahkan semuanya ngejaga. Dan caranya Itu juga mereka, teman-teman yang nolong itu. teman-teman yang nolong. Jadi karena memang kebetulan di komunitas aku tuh kan kayak banyak banget kan yang aku kenal gitu kan. Dan emang teman-teman yang aku kenal udah sejak lama dari komunitas A, B, C gitu kan. Jadi mereka kayak ya support aku sampai sekarang. Tapi kan ada bener juga orang-orang bilang itu kalau naik gunung itu sebenarnya kadang kan orang ngetik gunung yang cocok buat pemula gitu ya. Padahal sebenarnya nggak kalah penting itu teman-temannya ya. Betul. Partner naik gunungnya itu ya. Partner. Yang harus support dengan kondisi kita gitu ya. Kayak kita pertama kalau mau naik gunung itu ya harus teman-temannya harus tahu, harus support gitu. Berarti keputusannya setelah di puncak, oke, saya bisa ngontrol diri saya. Atau ketika udah turun. Pada saat udah di puncak itu sih mas, sebenarnya udah kayak oh teman-teman aku juga udah paham nih bagaimana cara ngatasin, dan aku juga udah paham nih bagaimana kalau aku ngelewatin jalanan seperti ini kayak gitu. Dan karena kan ini juga first time ya ibaratnya, first time aku daki pakai truk gitu kan. Nah, Jadi pusat perhatian nggak Mbak? iya, jadi pusat perhatian Sama juga teman-teman sama yang ini teman-teman juga. yang nggak kenal, bahkan kayak ada yang ngevideoin gitu kan. Tapi no problem ya, aman ya. Aman sih, kalau aku aman-aman aja. Nah itu kalau misalnya aku ada di tanjakan nih mas, di tanjakan itu kayak teman-teman kalau misalnya kan aku di kruk ya, aku pakai gini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi kan kruk aku itu kalau misalnya di tanjakan itu harus ada kayak penyonggoh, apa sih? Penumpu lah, penumpu. Oh gitu iya, kan. iya, ada tanah yang Ada tanah yang bisa buat kecil kayak nggak gini, apa-apa, tapi ibaratnya, aman gitu, Kalau biar misalnya ditekan. nggak ada itu aku bakalan gampang kepleset. Oke. Tapi teman-teman itu cara nanganinnya kalau misalnya pada saat itu nggak ada, mereka itu kayak akhirnya sepatunya mereka itu diginiin. Jadi Anjir, dibuat supaya Di-backup. aku bisa supaya bisa nyangga kayak gitu. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Jadi kan ibaratnya mereka tahu gitu loh secara instan bahwa oh kayak gini nih. Itu juga edukasi ini juga ya buat teman-teman, semisal kalau kita satu rombongan atau di trek nemu pendaki difabel gitu. Ternyata itu hal-hal kecil yang jadi problem ya. Betul. Barangkali kita bisa support kayak gitu ya. Kaki atau mungkin ya memastikan dulu tanah-tanahnya. Iya itu benar, sebelum memastikan tanah juga. Itu sih mas. Apalagi kalau turunan nih. Kalau turunan kan bener-bener kita nggak bisa ini banget ya. Bahkan kita yang pakai 2 kaki aja kalau turunan misal kakinya kita nggak tepat nih. Itu kan kita gampang kepleset kan. Oke. Apalagi kita yang pakai kayak gini. Jadi mereka itu kayak berusaha untuk ini sampai kayak nyongkelin tanah supaya aku bener-bener bisa jelek nih ininya aku. Dan kemudian mereka sembari nyongkelin tanah itu kayak juga ini ngedampingin kanan kiri sama belakang. Dan juga sama di depan sih kalau misalnya aku tiba-tiba jatuh ya udah mereka kayak udah sigap. Atau Pernah misal- tapi? Kayak Ya tiba-tiba. sering sih. Oh sering? Kayak nyungsep gitu Iya. aja, tapi nggak apa-apa sih, aman. Aman. Yang penting nggak batu sih mas. Kalau Iya, iya. tanah-tanah kan masih Berarti empuk lah ya. harus di tengah ya kalau gitu. Harus di tengah sama Jangan kayak paling nyari. depan lah. Sama kayak nyari apa ya? Kalau di gunung kan banyak kayak terap-terapan gitu kan. Nah kalau terap-terapan itu malah enak banget. Oh iya. Pokoknya nggak terlalu yang curam gitu kalau kan. flat tanahnya, Kalau flat waduh itu bahaya. baru. Tapi ketergantungan nggak Mbak akhirnya? Maksudnya kalau naik gunung sama beda rombongan, beda orang,
nggak mau Alhamdulillah. gitu, apa tetap harus sama orang-orang ini gitu? Alhamdulillah enggak sih Mas. Bebas, Aman, bebas. sama siapa saja selama ini ya, aman-aman Selama ini aja. aman. Jadi itu sih yang aku sampai sekarang kembali lagi ke gunung. Aku nggak tahu ya, ataukah mungkin teman-teman itu kayak udah ngelihat aku dari media sosial atau memang apa ya, itu kayak skenario Tuhan yang ditunjukkan ke aku. Bahkan aku itu ada nih daki ke Gunung A misalnya. Iya. Kayak waktu itu ke Gunung Prau juga sih, cuman via Patak Banteng. Oh iya. Via Patak Banteng dan aku itu kayak sama teman-teman Jakarta, Jawa Barat, kan kita tahu ya tipikal orang Jawa Barat itu gimana. Gimana Ya, emangnya? Biasanya ada yang bilang kayak cuek dan sebagainya kayak Oh gitu iya, kan. iya, iya. Kalau Oh gitu ya, Jawa mendaki Timur Jawa kan, Barat ya? Kalau kalau Jawa Timur aman? kan lebih kayak suka gerapyak gitu kan Mas. Los gitu mungkin ya ngobrolnya. Los. Tapi itu enggak, mereka itu kayak seketika tahu gitu loh bagaimana Itu cara ketika di nanganin lokasi? aku. Ketika di lokasi. Maksudnya Jadi, ketemu ketika di lokasi ya, nggak janjian sebelumnya? nggak janjian. Jadi kayak mereka pada saat ketemu aku, itu kayak mereka udah tahu bagaimana cara ngadepin aku. Bahkan sampai mereka itu kayak nyenterin aku gitu kan. Kan aku juga waktu itu treknya malam tuh. Kayak nyenterin aku gimana caranya. Malam. Terus kemudian kasih penerangannya gimana. Bahkan sampai mereka itu kayak rela nyari jalan supaya aku itu bisa ngelewatin itu. Dan mereka tahu gitu loh, maksudnya ibaratnya, oh ini nih yang cocok buat Rohma kayak gitu. Jadi Padahal itu bukan berangkat bareng ya? bukan berangkat bareng. Jadi banyak Mas kayak teman-teman pendakian yang Ketika baru di aku kenal lokasi-lokasi di lokasi gitu. itu, mereka udah tahu nih cara aku, cara untuk menjaga aku itu gimana. Dan itu Nah, sih yang berarti bikin aku nggak ini banget. bener itu mitos tuh buat pendaki Jawa Barat tadi itu ya. Sebenarnya kan sama aja, semua pendaki itu ini banget sih, apa ya, kompak banget. kompak banget. Jadi kayak di trek itu kan biasanya ya saling negur, itu biasa gitu ya. Keren. Jadi kangen daki ya. Terakhir daki kapan ini? Gas yuk. Terakhir berarti udah berapa gunung total setelah kejadian itu? Malah setelah kejadian itu lebih banyak sih Mas. Lebih banyak daripada sebelumnya. Anjir. Kalau sebelumnya kan sebelum aku kecelakaan itu paling aku kayak misalnya suka ndaki itu satu gunung aku tuh suka nyoba beberapa jalur. Misalnya kayak Arjuna nih, aku tuh kayak suka ya udah Purwosari ku coba, via Lawang ku coba, via Kaliandra ku coba, Satu via gunung tapi satu double-double. gunung double-double lewatin gitu kan. Cuman kalau setelah aku kecelakaan itu ya mencoba ke gunung yang aku udah pernah, tapi yang emang jalurnya paling enak tuh aku coba lagi. Buat ngasah lagi sama kayak nyoba gunung lain yang aku belum pernah kayak gitu. Gunung mana yang paling berat, Mbak? Kalau setelah kecelakaan nih, Iya, gunung yang paling berat Selamat sih Mas. selamat. Hmm. Itu pas badai atau apa gitu barangkali? Alhamdulillah enggak sih. Enggak, tapi emang ini ya, Aman. berat banget emang ya. Berat banget. Dan itu sebenarnya waitlist gunung aku terakhir untuk ini Seven Summit Java. Dan baru kesampaian setelah aku kecelakaan. Oh, berarti udah tuntas. Alhamdulillah udah. Java. Mm-mm. Keren. Ini teman-teman ini. Nggak punya semangat sama sekali. Ditarget kayak mbaknya ditarget gitu. 7, nggak 7 banyak. Satu ini aja, satu provinsi, satu gunung aja. Belum kayaknya kan, Jawa Barat. Nah ini ada satu pertanyaan Mbak dari teman saya. Ini salah satu ada di sini sebenarnya, tapi nggak saya inilah. Nggak saya tunjuk, atau saya tunjuk juga nggak apa-apa sih, nggak kelihatan di kamera. Pertanyaannya nyeleneh Mbak, tapi saya kok jadi kepikiran gitu. Kan gini, kalau kita ya yang normal gitu, kalau naik gunung kan juga kadang bawa tongkat yang itu kan buat Trekking membantu. pole. Naik juga kadang juga saat membantu kan dia. Jadi bebannya itu nggak di kaki aja kan, bisa sambil di tangan atau turun juga bisa gitu. Nah, baru makan tongkatnya malah 2. Maksudnya ada keuntungan nggak gitu? Dari tadi kan saya baru ceritakan ya memang susah kan harus adaptasi gitu. Tapi sebenarnya ada keuntungan nggak dengan 2 tongkat itu? Jadi nggak begitu berat atau gimana gitu barangkali. Ini agak nyeleneh sih pertanyaannya. Tapi kok Siapa tahu ternyata ada. ya siapa tahu ternyata ada keuntungannya gitu. Kalau itu buat aku pribadi sih ya menurut aku ada sih Mas. Adanya itu kan kalau misalnya nih, kan aku emang nggak bisa ini sih pakai 1 tongkat. Jadinya harus 2 gitu kan. Dulu pas masih. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sebenarnya bisa sih pakai 1, cuman kayak nggak enak aja jalannya. 1 berarti kanan aja gitu. Malah susah ya. Susah gitu kan. Jadi aku pakai 2 dan biasanya itu enaknya itu kalau misalnya aku bawa tongkat itu kayak ya lebih enak aja sih, lebih kayak bisa cepet gitu kan. Terus Lebih sama bisa kalau lebih bisa cepet jalan. Dan kalau teman-teman lihat aku ada Rohma atau misalnya kayak teman-teman tahu aku ini, mereka itu kayak ini akhirnya
berhenti dulu biar dia jalan dulu kayak gitu. Jadi kayak Oh, ngutamain gitu. Mempersilahkan. Jadi ibaratnya ya itu sih ininya. Dan kayak menurut aku kalau misalnya kayak lagi di track yang agak nge-track atau gimana, biasanya tongkat aku tuh kayak bisa dijadiin ini sih Mas, kayak buat inian apa ya? Buat aku ini satu buat ditaikin lagi dulu, kemudian satunya dinaikin kayak gitu. Ada gambaran nggak sih? Kayak kita naik tangga tuh, kayak kita naik tangga. Jadi ininya aku itu ditaruh di sini dulu, kayak nanti aku harus gelantungan gitu loh, kayak gitu. Itu estafet. Jadi estafet itu. Terus kadang keuntungannya kalau Jadi misalnya punya ini ya, punya cara-cara sendiri gitu ya. ada yang cara tersendiri. Iya, iya. Atau kalau pas lagi hujan nih, pas lagi hujan teman-teman bikin flysheet atau gimana dan nggak ada trekking pool ya udah Pakai tongkat ini. aku. Waduh, multifungsi ini berarti. Multifungsi Al banget. boleh nih Al dibawa Al. Jangan punya Mbak Roman tapi. Kadang Berarti gitu juga teman-teman. Bisa ini ya, dibuat tongkat buat flash juga. Buat flysheet atau pas lagi kayak Ada aja ya. Menarik. Masa di sini loh Al. aku minum ya Mas. Iya nggak apa-apa santai-santai. Ternyata bener. Jadi ternyata ada Bener, manfaatnya ada gitu. manfaatnya. Heeh. Ya itu yang tanya itu Mbak Roman. Ya nilai sih cuma, oh iya kepikiran juga sih. Soalnya kita orang normal kan, kita orang normal kan pakai satu tongkat gitu ya. Itu juga membantu kan sebenarnya. Nah dari gunung-gunung tadi, dengan beragam cerita dari Mbak Roma selama pendakian tadi. Tapi kalau dari gunung itu ada petugas yang, atau ada gunung tertentu nggak yang memang dalam alasan keamanan gitu Mbak maksudnya? Kalau nggak boleh atau gimana gitu barangkali? Atau sebenarnya welcome aja gitu? Kalau aku tahu sih sebenarnya semua gunung pasti akan mikir-mikir ya Mas kalau menerima disabilitas. Mikir-mikir. Ada lah beberapa, tapi pada saat itu aku kayak sebelum pendakian atau misal kayak gunung yang aku baru banget, yang aku lakuin itu yang pertama aku pasti ngechat dulu nih orang base campnya. Ngecek dulu. Ngechat. Jadi aku masih di rumah. konfirmasi dulu nih. Bisa nggak gitu? Bisa nggak? Dan aku kayak kasih info-info gini. Kemudian yang kedua aku lakuin itu aku nggak mau daki sama orang yang bener-bener nggak tahu gunung itu. Oke. Jadi aku Kalau kayak dia udah bener-bener pernah lah ke situ. yang nyari orang yang udah tahu atau misal teman aku yang udah pernah ke sana aku ajak. Oke. Kayak gitu ya tujuannya supaya mereka bisa nge-backup aku apalagi kan dengan kondisi aku yang kayak gini. Itu sih dan sebenarnya sih gunung juga pasti takut ya orang base camp pasti takut dengan keadaan Iya, kita yang iya. kayak gini. Tapi itu akan dikembalikan lagi ke kita. Bahkan contohnya waktu itu aku pernah baca di peraturan ini sih kalau nggak salah di Gunung Gede. Di Gunung Gede itu ada peraturan kalau disabilitas itu boleh tapi emang kalau dia misalnya harus kayak ada aturan bawa gate atau gimana gitu. Dari lokal? Dari lokal, enggak dari Oh, lokal, bebas, yang penting maksudnya dari ada bebas ini. yang penting ada dan kayak berani segala sesuatu jika ada yang terjadi apapun itu kembali lagi ke diri kita masing-masing kayak gitu. Dan akhirnya setelah itu ya nggak apa-apa dan aku kayak udah kayak berusaha untuk oh ya udah aku harus bener-bener ngejaga diri aku dan aku udah diizinin nih sebisa mungkin aku harus bener-bener melakukan hal tersebut kayak gitu. Oke. Berarti sejauh ini belum ada penolakan? Belum ada sih alhamdulillah Aman-aman aja. aman. Ada komunitasnya nggak sih Mbak? Maksudnya kayak saya juga ada kan sebelumnya tahu itu Mas Anggi Wahyuda itu yang dari Medan atau mana stand up komedian itu kan juga difabel pendaki juga. Maksudnya ada komunitas nggak gitu memang sesama pendaki sesama difabel pendaki gitu? Kalau komunitas sih kemungkinan ada ya Mas, tapi kemungkinan ada. Tapi jujur aku nggak tahu itu karena aku nggak pernah mencari itu sih ya nanti coba kedepannya aku cari. Tapi yang aku tahu kalau komunitas untuk pendakian yang disabilitas itu yang paling aku tahu itu kebanyakan teman-teman yang tunawicara atau tuli. Oh, Gitu. iya. Itu ada komunitasnya. Ada 1-2 lah teman aku itu yang kayak ikut di komunitas tersebut. Aku lupa namanya apa. Pokoknya di situ emang teman-teman yang tuli ya emang suka kayak pendakian gitu. Bahkan tapi mereka nggak mau disebut komunitas karena emang cuman sebatas untuk kayak perkumpulan teman-teman yang kalau suka. ada info naik bareng gitu ya. Kalau untuk yang doksa sih masih belum tahu sih Mas aku. Nah Mbak Rohma ini selain pendaki ya saya lihat itu akhir-akhir ini memang orangnya nggak bisa diem Mbak ya. Memang dari dulu apa udah gitu ya. Saya lihat terakhir itu jadi Miss Hijab Putri di Yogyakarta. Iya, jadi ini masih proses sih Mas. Oh, masih proses. Jadi sebenarnya itu kayak ibaratnya challenge aku juga sih. Aku cuman pengen ngebuktiin bahwa teman-teman disabilitas itu bisa melakukan hal apapun. Bahwa disabilitas itu
dengan keterbatasan kita tuh pasti memiliki sebuah kelebihan. Nah itu kelebihannya harus kita cari nih. Nah itu akhirnya aku mencoba untuk mengikuti itu tadi audisi Putri Hijab Influencer Indonesia. Oke. Dan alhamdulillahnya sih waktu itu aku dipercaya buat berangkat ke nasional. Itu jadi RU3 di Yogyakarta. Kapan itu? Insya Allah sih November besok berangkat. Jadi mohon doanya semoga bisa jadi winner. Keren. Pernah dapat ini nggak kayak DM atau apa mungkin dari sesama difabel gitu yang terinspirasi, yang maunya, yang sebelumnya mungkin dia juga kayak terpuruk di aja gitu. Kalau itu sering sih Mas. Sering DM langsung. Sering DM langsung. Bahkan ya itu sih yang menjadi challenge Berarti udah aku. ini ya, udah berhasil lah satu keinginan dari Mbak Aroma pengen inspirasi itu teman-temannya. Alhamdulillah. Jadi itu sih Mas yang kayak bener-bener challenge aku. Mah kamu harus kayak bisa menginspirasi banyak orang. Karena di luar sana itu banyak teman-teman, apalagi yang disabilitasnya itu bukan dari lahir ya Mas. Dari lahir kan mungkin masih bisa nerima. Disabilitas orang yang bener-bener bikin kita trauma banget itu adalah disabilitas yang tiba-tiba kayak aku gini nih. Oh iya. Oh Jadi, beda pasti mentalnya beda ya, banget dari mentalnya. lahir ya. Dan itu bahkan ada kayak temen aku itu, beliau itu baru bener-bener berani keluar dari rumah. Itu padahal cowok ya. Dia baru menunjukkan dirinya itu setelah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Baru cuma berapa tadi? 3 hari. 3 hari. Penyebabnya apa? Sampai sama support dari lingkungan. Support lingkungan dan dia malu sih. Malu dengan keadaannya kayak gitu. Itu pasti sih sebenarnya itu apa ya? Pemicu utama kita nggak berani itu sebenarnya itu Mas. Kita malu. Malu dengan lingkungan dan kita tuh kayak takut lingkungan itu nggak bisa nerima kita. Ya emang sih aku tahu bahwa pressure teman-teman disabilitas di luar sana itu masih kayak kurang gitu kan. Jadi kayak teman-teman kayak ngelihat teman-teman disabilitas tuh kayak kasihan sebagainya kayak gitu. Padahal itu sebenarnya nggak perlu diiniin gitu loh. Tapi sebenarnya nggak perlu dikasihani. Nggak perlu. Boleh kita kasihani tapi sebaiknya kita harus menanyakan dulu nih. Misal kalau Mas Isan ketemu aku di jalan gitu kan. Mas Isan jangan kayak langsung tiba-tiba kayak ngebantu aku gitu enggak. Oh gitu. Jadi kayak ditanya dulu, Mbak butuh bantuan enggak? Oh, Itu gitu. tuh kayak seolah-olah apa ya, kita namanya manusia ya Mas, Iya, kita pasti memiliki cara bagaimana cara menyelesaikan itu. Oke. Kalau semisal kita nggak bisa nih, kita akan berusaha untuk minta tolong Minta kan, tolong. itu pasti. Nah itu, jadi teman-teman rata-rata tuh kayak gitu, mereka takut nggak diterima dan sebagainya. Banyak penolakan-penolakan yang mereka rasakan kayak gitu. Itu sebabnya mereka kayak minder. Dan maka dari itu aku kayak berusaha, kamu harus bisa jadi sosok pioner bagi teman-teman disabilitas, khususnya perempuan, bahwa di balik keterbatasan itu masih ada kelebihan. Jadi kayak aku tuh kayak sering ngechat mereka kayak gitu, gimana sekarang progresnya. Oh, atau sampai misal- dari teman berarti. sampai jadi teman, alhamdulillah. Kayak gitu sih Mas, dan bahkan kayak ada sampai orang tua itu yang beliau cerita bahwa punya anak yang seperti ini, terus caranya gimana kayak gitu. Dan itu apa ya, sebenarnya sedih banget kalau dengar-dengar kayak gitu. Cuman aku kembalikan lagi supaya gimana bisa mensupport mereka kayak gitu. Nah, kemarin kita udah buka pertanyaan di sosial media, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini HP saya di mana ya? Sini. Sorry. Pertanyaannya di HP. Nah ini, pertanyaan pertama ada dari Pritenove. Gimana cara nguatin diri biar bisa bangkit dan ikhlas menerima semuanya? Cara nguatin diri sebenarnya yang pertama kita lakukan itu kita mencoba untuk benar-benar percaya sama diri kita Mas. Kadang kan gini maksudnya Mbak Roma, kayak Mbak Roma kan juga cewek gitu ya. Saya tuh paham betul cewek itu tingkat insecure-nya tuh Bener, tinggi tinggi kan? banget gitu. Nah, itu gimana cara ngelawannya? Jadi gini Mas, cewek itu emang gampang Ini insecure, istri saya tolong didengarkan ya. gampang insecure, gampang baper. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya kayak ada, kalau udah ngebahas fisik itu udah bener-bener tingkat Padahal kadang itu sensitif. ya enggak, ya maksudnya ya cewek standar lah gitu ya. Tapi apa ya, ngerasa kayak penuh dengan kekurangan gitu jadinya. Itu gimana ya Rom? Ya itu kalau kayak gitu emang udah dari kodrat sih Mas. Gitu ya, Dari emang di Al-Quran kan juga dijelaskan bahwa sebenarnya wanita itu ya memang itu Oh, memang dia itu kayak gitu kayak ya? lemah lembut Oh, iya, sebenarnya iya. lemah lembut dan juga ibaratnya itu Tapi kita tuh kayak sangat disayangkan kan jatuhnya itu jadi nggak percaya diri gitu loh. Nah Mbak Roma kan bisa ngelawan itu kan gitu. kalau aku pribadi sih itu aku lakukan yang pertama itu sebenarnya kayak aku mencoba untuk percaya sama diri aku Mas. Jadi kalau kita udah mencoba percaya, oh kamu nggak seperti itu kok Ma. Jadi misal nih kayak lagi emang teman-teman itu kayak bilang, ah Rohmah kamu itu udah deh diem aja gitu. Ada yang bilang kayak gitu? Ada Teman? temen. Jadi Gimana ya dibilangin kayak gitu gimana tuh perasaannya?
Kamu tuh yang diem gitu ya. Ya, jadi kalau pas lagi ketemu sama dia ya aku mencoba jangan sampai emosi. Pokoknya kalau misalnya ada orang yang kayak ngebully, ngatain kita atau yang bikin tiba-tiba kita insecure di depan kita secara nyata di saat itu, yang aku lakuin pertama itu kayak jangan sampai terpancing emosi. Karena kalau kita udah terpancing emosi, kita tuh akan bener-bener ngeluarin jati diri kita yang sesungguhnya, kayak gampang marah, gampang ini, Keluar gampang semua ya, bad mood. Tapi kayak berusaha untuk nahan itu. Dan selesai itu ya udah aku kayak berusaha untuk gak apa-apa mah, itu cuman kayak sebatas angin lewat. Kamu bisa kok, kamu bisa tunjukin. Jadi kayak aku mencoba untuk selalu ngomong sama diri aku. Damai bahwa, gitu ya, udah damai mencoba banget gitu ya. damai. Dan kayak apa ya mas, jadi kalau misalnya ada orang yang bilang A, B, C tentang aku coba untuk ngembaliin rasa itu buat ke diri aku. Kamu bisa mah, jadi kayak jangan apa ya, tiba-tiba ditelan mentah-mentah tuh omongan orang gitu kan. Tapi kamu coba introspeksi diri dulu kayak gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya insecure pasti ada insecure. Namanya juga manusia ya. Aku juga kalau misalnya kayak gini pun pertama-tama misal ketemu dengan orang baru, lingkungan baru kayak ngerasa bisa nggak ya aku kayak gitu, bisa nggak ya. Pasti ada rasa insecure itu. Cuman aku mencoba itu tadi, bener-bener percaya sama diri aku. Dan yang selalu aku lakuin adalah aku selalu minta ke Tuhan. Jadi aku tuh nggak pernah minta aneh-aneh mas, sekarang aku cuma minta Tuhan itu kayak selalu memberikan aku sebuah rasa keikhlasan, kedamaian dan ketabahan di diri aku. Jadi saat aku udah benar-benar mencintai diri aku udah yakin sama Tuhan, di saat itulah kayak apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka tunjukkan ke aku di saat Tuhan itu kayak benar-benar ngejaga aku, ya aku akan ngerasa itu biasa aja. Kayak nggak ada rasa apapun. Tapi pada saat aku misal imanku lagi down nih, lagi down atau misal kayak lagi malas sholat kayak gitu ya, namanya juga manusia. Kayak gitu. teman-teman ini. Ya, hati. Udah kayak gitu. Gak ada kaca di sini. Kalau udah kayak gitu tuh ya pasti adalah satu atau dua omongan yang itu akan masuk ke diri aku dan itu akan bikin aku itu kayak beban. Kayak aku nangis, kenapa ya orang kepikiran. Overthinking. Tapi akhirnya aku coba ngembaliin diri aku lagi. Coba mah kamu kayak introspeksi diri lagi. Ya udah kayak kembali lagi ke Tuhan. Jadi mungkin ini tuh kayak ibaratnya di saat kita udah kayak mempercayakan diri kita ke Tuhan. Di saat itulah kayak Tuhan itu bener-bener ngelindungin kita. Tapi di saat kita jauh dari Tuhan, Tuhan itu akan nunjukin kamu itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Tuhan kayak gitu. Oke. Berarti ya emang dikembalikan aja gitu ya sama yang punya. Menarik. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari _ Bella Agate. Sebutin dong 3 foto yang paling berkesan dan yang nempel banget di ingatan Kak Roma. Nah selama ini mungkin ada foto-foto apa gitu. 3 aja yang memorable banget buat Mbak Roma. Oke, 3 ya mas. Sebenarnya banyak sih, kalau setiap foto tuh pasti banyak memorinya. Ya. Tapi karena 3 ya. 3 aja, jangan banyak-banyak. Oke, yang pertama itu ada foto aku. Yang itu adalah foto yang aku ambil pada saat handphone aku setelah kecelakaan itu baru bisa. Jadi kan aku tadi bilang Jadi gambarnya itu apa? Foto kaki aku. Jadi foto kaki aku yang udah Masih di TKP kejadian? Masih di gunung. Masih di rumah sakit. Oh di rumah sakit? Di rumah sakit. Oh berarti HP baru pertama nyala? HP udah nyala, dikasihin kan dari teman aku yang kayak bisa servis, dikasihin ke aku. Dan itu aku mau foto ini kaki aku yang emang udah gak ada yang kanan. Gitu. Dan itu kayak saat itu aku bikin cerita. Dan kayak itu aku bikin ceritanya itu adalah ini tuh sebuah kado terindah dari Tuhan. Karena kan kebetulan tanggal 17 Juli itu kan aku sebenarnya ulang tahun. 17 Juli aku ulang tahun dan ternyata di tanggal 8 itu aku mendapatkan tragedi tersebut. Jadi aku memberi cerita tersebut itu adalah sebuah kado terindah dari Tuhan. Itu kayak bener-bener itu mengenang banget sih mas. Sesudah diamputasi berarti ya? Sesudah diamputasi dan itu menjadi gambar pertama tampilan tubuh yang udah nggak ada kaki kanan. Udah nggak ada kaki kanan. Memorable banget itu mas. Benar. Gambar kedua? Gambar kedua itu yang aku wisuda bareng keluarga. Oke, itu pas waktu wisuda. Jadi tangis-tangisan gak? Nangis banget. Nangis banget pasti. Jadi apa ya? Saat ikut wisuda itu kayak bener-bener memorable banget sih. Jadi saat pihak direksi juga sampai beliau turun supaya aku nggak naik ke podium karena mereka kayak berarti nggak usah naik podium, diberikan di bawah dan itu belum ada videonya waktu itu ya, dokumentasi atau ada? Kalau itu kalau sekarang pasti FYP sih itu. Kadang ada gitu iya, ya, bener ya. Turun sampai ini dibantu sama dosennya. Kalau itu nggak ada sih mas, atau mungkin ada tapi aku nggak tahu ya. Tapi ada sih fotonya.
Itu dan tapi yang paling mengenang itu saat aku foto bersama keluarga Sama aku keluarga. sih. Foto yang ketiga. Foto yang ketiga itu kayak waitlist gunung puncak tertinggi sih Mas. Jadi yang pertama itu di tahun berapa ya? Aku lupa. Semeru itu dengan kedua kaki. Oh, Kemudian iya. yang kedua Jawa Barat Ciremai dan yang terakhir Gunung Slamet 2021. Jadi aku kayak fit itu Oke, bener-bener 3 mengenang gunung banget. tapi 3 dengan gunung. kondisi yang berbeda. Mm-mm. Terdekat ada rencana naik gunung kemana, Mbak Rama? Terdekat masih belum ada. Oke, kita agendakan bareng-bareng. Tapi jangan tinggi-tinggi ya. Nah, pertanyaan terakhir ini dari saya, Mbak Rama. Boleh. Mau nggak main film di Siga Film? Boleh dengan Oke, catat gas, titik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rama atas kehadirannya.